Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arti Febriani Hutasuhud. Saya adalah salah satu dosen pada program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Malhayati. Di video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya empuh, yaitu mata kuliah Imunologi Sistem, di mana pada mata kuliah imunologi ini membahas tentang sistem imun yang terbentuk dalam tubuh, serta kelainan yang terjadi pada sistem imun itu sendiri. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 3 pada blok Hemato Imunologi Sistem dengan jumlah SKS sebanyak 4 SKS. Nah, capaian yang dituju pada mata kuliah ini ada 3 capaian. Yang pertama adalah capaian kognitif, meliputi kemampuan mengenali semua jenis sel darah manusia serta jenis sel darah yang berperan dalam respon imun, inflamasi, alergi, dan terjadinya proses infeksi. Juga untuk capaian kognitif berikutnya ini meliputi memahami dengan baik respon imun, reaksi antigen dan antibodi, serta sistem komplement. Capaian kognitif yang ketiga ini meliputi memahami dengan baik respon reaksi dan reaksi hipersensitivitas tipe 1 sampai hipersensitivitas tipe 4. Capaian yang kedua adalah capaian afektif, meliputi penggunaan bahasa yang baik, benar, dan mudah dimengerti oleh orang lain, pasien, atau keluarga pasien. Berikutnya, kemampuan komunikasi oral dan tertulis yang afektif untuk memberikan situasi nyaman dan aman dalam melakukan komunikasi afektif. Capaian yang ketiga adalah capaian psikomotor, meliputi kemampuan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, tata laksana, dan terapi yang sesuai dengan penyakit pasien dengan gangguan sistem imun tubuh dan penyakit infeksi. Juga mengenali dengan baik manifestasi klinis penyakit pasien dengan gangguan imun tubuh dan penyakit infeksi. Nah, pada pertemuan pertama ini, saya akan menerangkan mengenai sistem imun, pengertian dari sistem imun, kemudian pembagian dari sistem imun itu sendiri, ada sistem imun yang spesifik dan ada sistem imun yang non-spesifik, serta sel-sel yang berperan dalam pembentukan dari sistem imun itu sendiri. Untuk di pertemuan keduanya nanti, saya akan menerangkan mengenai antigen dan antibodi. Lalu, pada metode dalam video ini adalah dilakukan dengan cara ceramah interaktif. Jadi, dalam prosesnya akan ada sesi tanya jawab dengan mahasiswa dan kemudian di setiap awal dan akhir pertemuan akan diadakan pretest dan posttest. Tujuannya adalah untuk menggali dan menarik pengetahuan atas topik yang diberikan. Untuk model pembelajaran pada Universitas Malahayati ini adalah dengan tatap muka. Namun, saat ini perkuliahan di instansi kami dilakukan secara hybrid. Untuk mata kuliah yang bersifat teoritis ataupun lecture dilakukan secara daring atau online, lalu untuk kegiatan praktik dan skill lab dilakukan secara offline atau tatap muka. Sedangkan untuk menggali skill dari mahasiswa, maka diadakan pertemuan skill lab dan praktikum, di mana mahasiswa dapat langsung melakukan tindakan medis secara langsung kepada manekin yang sudah disediakan. Lalu, agar lebih terintegrasi, diberikan kasus pada tutorial dengan ceramah pakar diakhiri sehingga mahasiswa lebih memahami sistem imun pada blok hemato-imunologi sistem ini. Untuk evaluasi dari 3 ranah penelitian ini akan dilakukan penilaian sesuai bobotnya sendiri dan sesuai dengan capaian indikator yang sudah ditetapkan. Kemudian, sebagai contoh untuk capaian kognitif, ada tes berupa formatif dan diskusi saat perkuliahan. Selain itu, ada juga evaluasi tes sumatif berupa ujian akhir blok yang dilakukan secara tertulis dengan CBT dan soalnya berupa multiple choice ataupun pilihan berganda. Untuk ranah efektif dan psikomotor, saya membuat semacam rubrik pada Google Form, lalu ada rubrik penilaian pada saat mahasiswa berdiskusi yang dinilai adalah bagaimana keaktifan mahasiswa, partisipasi dari mahasiswa tersebut, kemudian kemampuan untuk menyampaikan pendapat terhadap kasus yang diberikan secara terstruktur dan sistematis, lalu sikap dalam menata laksana kasus-kasus pada blok hemato-imunologi sistem. Untuk praktikum akan dilakukan penilaian berupa respon pada akhir blok. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di RPS, kurang lebih seperti itu penjelasan mata kuliah ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan video mengajar pertemuan pertama dalam mata kuliah ini yaitu respon imun seluler dan humoral. Video ini merupakan video sinkronus dengan Zoom, sifatnya berupa micro teaching sehingga dapat disampaikan dalam waktu yang lebih singkat. Terima kasih sebelumnya, saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya, dengan hari ini kita akan melakukan pertemuan untuk mengadakan lecture ya di blok hemato-imunologi sistem, itu mata kuliah imunologi.
Dengan saya, Arti Febriani, yang kebetulan saya pengampu pada Departemen Imunologi, mata kuliah imunologi. Ya, sebelum dimulai, saya ingin nyapa nih adik-adik sekalian, gimana kabarnya? Baik, Baik dokter. dokter. Baik, Dokter. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat, walaupun mungkin cuaca sedang tidak baik ya, polusi udara juga banyak. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Saya mulai untuk perkuliahan siang hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat screen yang saya share? Sudah ya, baik. Untuk materi di siang hari ini itu adalah respon imun seluler dan humoral. Ya, jadi pada blok hematoimunologi sistem ini ada mata kuliah imunologi di mana salah satu materinya adalah respon imun seluler dan humoral ya. Adapun tujuan dari pembelajaran untuk mata kuliah imunologi pada blok hematoimunologi sistem itu yang pertama agar mahasiswa mampu mengenali semua jenis sel darah manusia serta jenis sel darah yang berperan dalam respon imun, inflamasi, alergi, dan proses terjadinya infeksi. Berikutnya, tujuan pembelajarannya adalah agar mahasiswa dapat memahami dengan baik respon imun, reaksi antigen dan antibodi, serta sistem dari komplement. Yang berikutnya, tujuan pembelajarannya adalah memahami dengan baik respon reaksi dan reaksi persensitivitas tipe 1 sampai dengan tipe 4. Berikutnya, kemampuan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, tata laksana, dan terapi yang sesuai dengan penyakit pasien dengan gangguan sistem imun tubuh dan penyakit infeksi. Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah untuk mengenali dengan baik manifestasi klinis penyakit pasien dengan gangguan imun tubuh dan penyakit infeksi. Nah, sebelum kita mulai untuk kuliahan hari ini, saya mau tanya dulu nih ke adik-adik. Udah tahu belum sih apa sih yang dimaksud dengan sistem imun? Mungkin ya dari setiap blok itu ada pernah juga belajar untuk mata kuliah imunologi, tetapi mungkin udah pada tahu ya. Udah pada tahu itu imunologi itu apa? Sistem imun itu apa? Ayo, ada yang bisa? Izin menjawab dokter. Ya, silakan. Eh, Mungkin sistem imun sendiri itu sebagai pertahanan tubuh terhadap masuknya patogen menurut saya dokter. Nah, Terima kasih iya dokter. benar. Ya, terima kasih Budi Setiawan. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi benar ya, sistem imun itu adalah sistem yang dibentuk dari tubuh kita untuk melawan atau apa ya, membentengi tubuh untuk agar tidak benda asing itu tidak masuk ya ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pretest ya. Nomor 1 nih, pretestnya yang bisa langsung boleh open mic, langsung jawab aja. Ini soalnya yang pertama, yang merupakan bagian dari sistem imun non spesifik. Ada yang tahu? Izin dokter, Ya, silakan. izin menjawab dokter untuk yang merupakan bagian dari sistem imun non spesifik itu menurut saya itu batuk dan bersin dokter. Ya, terima kasih Wahyu ya. Terima kasih Wahyu. Jadi benar, yang merupakan bagian dari sistem imun non spesifik adalah batuk dan bersin. Kalau yang pilihan lainnya nanti kita bahas lagi ya, karena ini masih terkait. Kemudian soal nomor 2, pasien A mengeluhkan muncul bintik-bintik merah di hampir seluruh tubuh. Terasa gatal dan panas. Pasien A mengeluhkan hal tersebut muncul setelah pasien A minum obat sakit gigi. Nah, reaksi hipersensitivitas yang terjadi pada pasien A ini adalah hipersensitivitas tipe 4, tipe 3, tipe 2, atau tipe 1. Ada yang bisa? Izin dokter. Ya, silakan Tengku. Mohon maaf jika salah dokter. Jawabannya yang C dokter. Hipersensitivitas tipe 2 dokter. Tipe 2. Ya, ini kurang tepat jawabannya. Ini jawabannya nanti kita bahas ya. Jadi ini karena baru pretest, ini nggak apa-apa kalau salah ya. Harapannya nanti kalau sudah post jangan salah lagi karena sudah diberikan materi. Kemudian soal yang ketiga, sel-sel yang berperan dalam pembentukan sistem imun yang spesifik adalah, kalau tadi kan yang non spesifik, ini yang spesifik. Ada yang bisa? Silakan. Izin jawab dokter. Iya, Akbar. Menurut saya untuk sel-sel yang berperan dalam pembentukan sistem imun yang spesifik itu salah satunya adalah sel limfosit B, dokter. Iya,
Oke, terima kasih jawabannya tadi yang sudah membantu menjawab pretest. Kemudian langsung aja kita masuk ke materi ya. Nah, ini adalah sistem imun. Oke, sebentar. Ya, respon imun. Jadi respon imun tadi yang sudah dijelaskan oleh temannya ya, bahwa itu adalah semua mekanisme yang digunakan tubuh untuk mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Untuk fungsinya sendiri dari respon imun ini ada 3, sebagai fungsi pertahanan, fungsi homeostasis, dan fungsi pengawasan. Dalam pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme, ini akan muncul sebuah respon ya dalam tubuh yang kita sebutnya dengan respon imun. Nah, respon imun ini sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama, respon imun spesifik, ya, dia sifatnya diskriminasi self dan non-self, mempunyai sel memori, dan bekerja spesifisitas. Kemudian yang kedua adalah respon imun yang non-spesifik. Yang non-spesifik ini bekerja secara efektif untuk semua mikroorganisme. Jadi yang mempunyai sel memori, yang mampu mengingat, ini adalah yang spesifik. Sedangkan yang non-spesifik ini dia tidak ada sel memorinya dan dia bisa, tetapi dia efektif untuk semua mikroorganisme gitu ya. Nah kemudian ini adalah pembagian dari sistem imun. Tadi kan kita udah bahas tuh yang sistem imun ada yang non-spesifik dan ada yang spesifik. Apa sih sistem imun yang non-spesifik? Jadi yang non-spesifik ini dia itu bisa berupa fisik, larut, dan seluler. Kalau yang fisik, ini dia contohnya kulit, selaput lendir, silia, batuk, bahkan bersin, itu merupakan sistem imun non-spesifik yang fisik. Kalau yang sistem imun non-spesifik yang larut, itu contohnya ada cairan ya biokimia dan humoral. Kalau biokimia itu seperti enzim ya, keringat, sekresi yang ada di kelenjar keringat, kemudian asam lambung, laktoferin, dan asam neuronaminik. Lalu yang humoral ini ada komplement, interferon, dan CRP. Lalu sistem imun non-spesifik yang seluler, ini ada sel fagosit, ya, ada sel natular killer, tadi ada ya di soal pretest ya ini ya, kemudian sel mast dan sel basofil. Lalu sistem imun yang spesifik ini ada 2, ada humoral dan ada yang seluler. Kalau sistem imun spesifik yang humoral, tentu dia akan dibentuk oleh sel limfosit B ya, imunoglobulin D, imunoglobulin M, G, E, dan A. Ini adalah sistem imun spesifik yang sifatnya humoral. Sedangkan yang seluler ini yang dibentuk oleh sel T helper ya, sel T maksudnya. Ada sel T helper 1, T helper 2, TS, TDTH, dan TC gitu. Nah, ini adalah sel-sel yang berperan dalam sistem imun atau respon imun tadi yang sudah dijelaskan. Ada sel B, sel T, makrofag, sel dendritik, dan Langerhans, dan natular killer. Dan yang berfungsi sebagai mediator dari sel-sel yang berperan dalam sistem imun ini ada namanya sel sitokin. Ya, kemudian dibahas nih satu-satu. Untuk sel-sel yang berperan dalam sistem imun yang pertama ini adalah sel B atau kita sebut dengan limfosit B. Ini terdapat pada daerah perifer, ada 10-20%, kemudian dibentuk di sumsum tulang, di jaringan limfoid perifer, di limpa, dan di tonsil. Limfosit B ini akan muncul ya jika ada rangsangan dan dari antigen ya maksudnya, kemudian dia akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mampu membentuk imunoglobulin. Ada imunoglobulin A, G, M, A, D, E. Kemudian yang kedua adalah limfosit T. Ini dia limfosit T terdapat pada daerah perifer sebanyak 60-70%, kemudian berada diproduksi di parakortek kelenjar limfa, periarterien. Kemudian dia punya reseptor, atau kita sebut dengan TCR, T sel reseptor. Karena dia reseptor dari sel T, maka disingkatnya menjadi TCR. Ini gunanya untuk mengikat antigen yang sifatnya spesifik. Kemudian dia akan mengekspresikan molekul dari CD4 dan CD8. Yang ketiga adalah sel natural killer ya. Ini kita sebutnya sel nul atau non-B dan non-T, karena dia tidak ada TCR-nya, nggak ada sel reseptornya. Dan dia tidak menghasilkan antibodi. Oke, kemudian 10-20% ini berada di limfosit bagian perifer. Dia mampu membuat lisis sel tumor, mampu mengekspresikan CD16, CD56 pada permukaan. Bentuk dari si sel natular killer ini dia lebih besar dibandingkan sel B dan T. Dia mempunyai granula azurofilik dalam sitoplasmanya. Maka juga sel natural killer ini juga disebut dengan sel large granular lymphocyte. Gitu. Yang keempat ada sel dendritik dan Langerhans. Kalau sel dendritik ini ada pada jaringan limfoid, sedangkan sel Langerhans ini ada pada epidermis ya, permukaan kulit. Kemudian ada sel antigen presenting cell atau APC atau sel penyaji. Kemudian yang kelima ada sitokin, tadi ya mediatornya ya. Merupakan messenger molekul dalam sistem imun. Regulasinya perlu interaksi antara limfosit, monosit, sel radang, sel endotel ya. Kemudian dia juga perlu mediator agar terjadi kontak antar sel.
Contohnya interleukin 1-17, interferon alfa sampai gamma, ada TNF dan TGF. Ada 4 kategori dari sitokin sendiri ya. Yang pertama ini adalah mediator imunitas humoral yang berfungsi sebagai pelindung terhadap infeksi virus atau interferon, kemudian memacu respon imun non-spesifik terhadap radang ya. Kemudian dia juga berhubungan dengan regulasi pertumbuhan, aktivasi dan diferensiasi limfosit, mengaktifkan sel radang dan merangsang hemopoiesis. Nah, itu tadi adalah tentang respon imun. Belum dilanjut ke kelainan yang terjadi pada respon imun di dalam tubuh, ada yang ditanyakan tidak nih, adik-adik? Mungkin belum ada, dokter. Oke, saya lanjut dulu ya untuk ke kelainan yang ada pada respon imun ya. Ini kita sebutnya dengan imunopatologi. Jadi patologi itu kan memang adalah kelainan. Imun adalah kekebalan tubuh sistem imun. Jadi kelainan pada sistem imun kita sebutnya dengan imunopatologi ya, kegagalan dari pembentukan atau tubuh seseorang gagal membentuk sistem imun. Yang pertama ada reaksi hipersensitivitas atau respon imun seseorang menjadi berlebihan. Yang kedua ada imunodefisiensi, respon imun seseorang berkurang. Yang terakhir ada autoimun, artinya hilangnya toleransi diri akibat dari reaksi sistem imun terhadap antigen jaringan sendiri. Ya, kita bahas untuk hipersensitivitas. Tadi ada juga ya di soal pretest ya, ada 4 tipe. Tipe 1 atau reaksi hipersensitivitas tipe cepat yang berperan adalah imunoglobulin E. Contohnya asma, rinitis, dermatitis atopi, urtikaria, dan anafilaksis, shock anafilaksis. Kemudian antigen merangsang sel B untuk membentuk imunoglobulin E dengan bantuan sel T helper. Kemudian imunoglobulin E kemudian diikat oleh mastosit melalui reseptor FC. Bila terpajan ulang dengan antigen yang sama, maka antigen tersebut akan diikat oleh imunoglobulin E yang sudah ada pada permukaan mastosit. Ikatan antigen dan imunoglobulin E ini akan menjadi degranulasi mastosit dan mengeluarkan mediator. Contohnya, ini adalah gambaran dari proses munculnya imunoglobulin E ya. Jadi dari antigen masuk, kemudian memproduksi imunoglobulin E, terjadi mastosit ya, sensitasi mastosit, kemudian ada mediator, dan ini muncul gejalanya ya, seperti kalau asma dia menjadi sesak, kalau dia rinitis menjadi pilek gitu ya, mengeluarkan seker dari hidung, kemudian dermatitis atopik, jadi di kulitnya muncul ruam-ruam kemerahan gitu. Nah, reaksi hipersensitivitas yang kedua kita sebutnya dengan reaksi sitotoksik ya. Contohnya apa? Contohnya munculnya reaksi setelah post-transfusi. Terus sindrom good posture, myasthenia gravis, dan pemphigus. Adanya antigen yang merupakan bagian sel penjamu menyebabkan dibentuknya antibodi imunoglobulin G atau imunoglobulin M. Lalu mengaktifkan sel K yang memiliki reseptor FC sebagai efektor ADC. Ikatan antigen antibodi diaktifkan komplement lalu akan melisis antigen. Nah, ini gambarannya ya. Inilah antigen permukaan masuk ke dalam sel sasaran, muncul sel natular killer, lalu terbentuk komplement dan dilisiskan oleh si sel imunoglobulinnya. Berikutnya, yang ketiga, hipersensitivitas tipe 3, atau biasa disebut dengan reaksi kompleks imun. Contohnya apa? Contohnya pada penyakit SLE. Ini autoimun ya, Farmer's lung, demam rematik, artritis rheumatoid. Bagaimana bisa terjadi reaksi kompleks imun atau hipersensitivitas tipe 3 ini? Yang pertama, ada kompleks antigen antibody, IgG atau IgM, yang tertimbun dalam jaringan, kemudian mengaktifkan komplement, lalu melepaskan MCF, makrofag ke daerah yang ada antigennya itu, kemudian dia melepaskan enzim dan dia merusak jaringan si antigennya. Ini gambarannya ya, mulai dari endapan kompleks imun, kemudian terbentuklah melepaskan MCF, kemudian ada antibodinya muncul, kemudian si antibodi melisis ya atau merusak enzim pada si antigennya. Kemudian yang terakhir, reaksi hipersensitivitas tipe 4 atau tipe lambat. Kenapa? Karena dia muncul gejala klinisnya ini lebih dari 24 jam. Ya. Contohnya apa? Ada reaksi Jones-Mood, hipersensitivitas kontak, reaksi tuberkulin, reaksi granuloma. Akibat dari respons sel T yang sudah disensitisasi antigen, dilepaskanlah limfokin, kemudian makrofagnya diaktifkan, lalu makrofagnya akan merusak jaringan, terbentuklah antibodinya, gitu ya. Antigennya dirusak maksudnya ya. Nah, yang kedua kelainan dari imunopatologi ini adalah imunodefisiensi. Artinya respon imun ini berkurang atau bahkan sama sekali tidak ada respon imun di dalam tubuh seseorang tersebut ya. Ada dua bentuk, ada primer
Kalau primer ini berarti dia bawaan herediter, gejalanya 6 bulan sampai 2 tahun, dan ada imunodefisiensi yang sekunder. Perubahan dari fungsi imunologik ya, bisa inflamasi atau peradangan, malnutrisi, penuaan, imunosupresi, kemoterapi ya, paparan zat-zat kimia akibat dari kemoterapi. Nah, kemudian untuk yang imunodefisiensi primer, ini contohnya pada SCID ya, Severe Combined Immunodeficiency Disease. Ini ditandai oleh limfopenia dan ada kerusakan fungsi dari sel T dan B. Kemudian ada hipoplasitimus atau hipoplasitimus itu berarti kelenjar timusnya yang mengecil, kelenjar limfa, tonsil, dan appendiknya tidak mengandung jaringan limfoid, atau sentrum germinativumnya sedikit ya, parakorteknya juga sedikit. Kemudian 50% penderita ini resesif autosomal SCID. Ya, adenosin deaminasenya negatif, lalu akumulasi metabolit deoksidenasin dan deoksi ATP ya. Terapinya biasanya kita sarankan untuk transplantasi sumsum tulang. Yang kedua, defisiensi imunoglobulin A terisolasi ya. Jadi imunoglobulin A-nya itu nggak ada sama sekali ya. Ini sering ditemukan, umumnya pasien tidak ada gejala. Ya, efeknya adalah kegagalan pematangan sel B positif yang membentuk imunoglobulin A. Biasanya terapinya bisa dilakukan transfusi darah yang mengandung imunoglobulin A. Kemudian ada sindrom George ya, hipoplasia timus. Ini ditandai adanya hipoplasia atau aplasia timus, hipoplasia paratiroid. Efeknya adalah penyakit jantung yang kongenital. Biasanya terapinya dilakukan dengan timus. Kemudian yang sekunder, atau yang primer, yang sekunder. Kalau primer tadi adalah herediter, ada bawaan. Kalau yang sekunder ini didapat ya. Biasanya karena penyakit AIDS, penggunaan obat ya, kemoterapi atau obat-obatan yang bersifat imunosupresif. Penyakit lainnya yaitu leukemia. Nah, ini adalah imunopatologi yang terakhir yaitu autoimmune disease ya. Jadi pada autoimmune disease ini merupakan reaksi sistem imun terhadap antigen jaringan sendiri. Kehilangan toleransi diri atau self tolerance menyebabkan sel-sel sistem imun mengenal antigen tubuh sendiri sebagai benda asing. Penyakit autoimun spesifik organ yang pertama biasanya terjadi kerusakan pada kelenjar tiroid atau tiroiditis. Kalau yang penyakit autoimun spesifik organnya artinya dia autoimunnya merusak satu organ. Ya, seperti ini, kerusakan pada tiroid berarti kita sebutnya penyakitnya tiroiditis. Ada juga kerusakan pada sel beta Langerhans atau pada pasien diabetes, kerusakan pada sel parietal lambung atau pada pasien yang gastritis, kemudian kerusakan pada hati, hepatitis autoimun, dan kerusakan pada sel penghasil steroid di adrenal dan ovarium. Kita sebutnya dengan penyakit Edison. Nah, kemudian penyakit autoimun sistemik, bedanya apa dengan yang organ tadi? Kalau yang sistemik ini, dia merusaknya bukan organ, tetapi jaringan, meliputi berbagai macam organ, gitu ya. Penyakit autoimun sistemik termasuk penyakit jaringan ikat, seperti ada SLE tadi ya. Kepada SLE ini yang merusaknya itu adalah sendi, kulit, dan membran sefosa. Kemudian ada sindrom Sjögren, ya biasanya ini merusak mata dan mukosa mulut ya. Kemudian ada juga yang tidak terklasifikasi. Jadi ada penyakit autoimun yang menyerang sistem jaringan di dalam tubuh tapi tidak bisa terklasifikasi. Itu juga ada, kita sebutnya MCTD ini ya, penyakit jaringan ikat campuran. Gitu. Oke, selesai untuk materi hari ini mengenai respon emosional dan humoral. Adik-adik ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke post-test? Izin bertanya, dokter. Boleh, silakan. Izin dokter, ini saya izin bertanya terkait bagian imunodefisiensi tadi. Untuk imunodefisiensi itu kan faktornya ada yang primer dan sekunder ya dokter. Nah, untuk yang sekunder itu pada penata laksanaannya itu ada kemoterapi. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa kemoterapi itu dapat menyebabkan bagi pasien yang mengalaminya itu imunodefisiensi dokter? Oke, ini ya. Jadi kemoterapi ini adalah imunodefisiensi yang sekunder ya. Artinya setelah terpapar ya, seseorang menjadi terpapar. Kalau misalnya tadi yang virus itu jadi infeksi AIDS ya, itu terpapar virus HIV. Kemudian kalau kemoterapi ini berarti dia terpapar oleh zat kimia ya, atau obat-obatan yang sifatnya keras gitu. Jadi memang efek samping dari kemoterapi itu bisa menyebabkan seseorang menjadi imunodefisiensi akibat dari paparan atau zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh dalam proses kemonya gitu deh. Jadi memang kemoterapi ini mempunyai efek samping menjadi imunodefisiensi gitu. Makanya untuk pasien dengan kemo itu banyak banget ya keluhan, apalagi yang post kemo gitu, setelah orang ini kemoterapi itu banyak sekali ininya efek sampingnya ya, baik itu saat
langsung gitu, maksudnya setelah kemo beberapa jam kemudian dia muncul keluhan-keluhan atau efek sampingnya, ataupun nantinya setelah misalnya kemo itu kan biasanya ada 4 kali, ada 8 kali kayak gitu. Nah, setelah selesai rangkaian kemonya maka muncul penyakit imunodefisiensi, itu bisa aja. Jadi terjadi karena paparan zat kimia yang masuk ke dalam tubuh seorang itu gitu. Akbar. Ya, Akbar ya tadi ya. Iya dok. Oke, baik. Ada lagi mungkin atau dicukupkan kita langsung ke post-test ya. Oke, post-test soalnya sama kayak yang tadi. Merupakan bagian dari sistem imun spesifik adalah, tadi benar ya jawaban temannya tadi apa? Batuk B, dan dokter. batuk dan bersin. Oke, berarti sudah paham ya. Kemudian pasien A mengeluhkan muncul bintik-bintik merah di hampir seluruh tubuh, terasa gatal dan panas. Pasien A mengeluhkan hal tersebut setelah minum obat sakit gigi. Reaksi hipersensitivitas yang terjadi pada pasien A adalah reaksi hipersensitivitas tipe Tipe 1 dokter. tipe cepat ya. Oke. Kemudian nomor 3, sel-sel yang berperan dalam pembentukan sistem imun yang spesifik. Jangan ketukar, yang tadi non-spesifik, yang ini spesifik. Sel Limfosit B, dokter. limfosit B, benar. Berarti ini udah pada ngerti lah ya, dibandingkan tadi sebelum diberikan materi mengenai respon imun humoral dan seluler. Oke, mungkin kalau sudah untuk PSS, artinya pertemuan kita di hari ini sudah selesai. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai antigen dan antibodi. Tugas, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian, coba dirangkum ya materi yang sudah saya berikan tadi, kemudian nanti setelah dirangkum, saya mau ada perwakilan di pertemuan selanjutnya untuk memaparkan lagi materi yang sudah dirangkum. Begitu ya? Baik, dokter. Oke, terima kasih banyak. Semoga kita sehat selalu dan saya mohon maaf kalau saya ada salah. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.